Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di hari ini. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Di sini kita diminta bermain peran. Kamu bisa buka buku halaman 91. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Ya, karena ini masih situasi pandemi, kamu bisa peragakan teks percakapannya di rumah. Ada 3 pemerannya di sini, yaitu Beni, Ibu, dan Udin. Kamu tentukan siapa yang jadi Beni, siapa yang jadi Ibu, dan siapa yang jadi Udin. Namun sebelumnya, coba kita baca terlebih dahulu isi percakapan mereka. Beni sambil mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk. Beni, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu, ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Nah, di sini dibuat Beni, seharusnya Udin. Udin datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana Beni? Kita berangkat sekarang? Beni, baiklah, ayo. Beni dan Udin, Ibu kami berangkat dulu ya, Ibu. Beni tidak minum dulu? Beni, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami berangkat ya Bu? Ibu, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Beni dan Udin, iya Bu, sambil menyalami Ibu. Jadi itulah teks percakapan yang kamu bisa peragakan di rumah bersama orang tuamu. Lalu di sini ada tugas untukmu. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Ya, kamu bisa jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 dari teks percakapan yang sudah kita baca tadi. Dan ini menjadi tugasmu untuk hari ini. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Ya, di sini kamu lihat gambar Udin, Edo dan teman-temannya sedang bermain. Permainan apa yang sedang dimainkan Beni dan teman-teman? Ya, ini namanya permainan tarik-tarikan ya. Kamu bisa lihat mereka saling menarik. Jadi, permainan tarik-tarikan ini mirip dengan permainan tarik tambang. Cuman bedanya permainan tarik tambang memakai alat yaitu tambang atau tali. Sedangkan permainan tarik-tarikan mereka tidak memerlukan alat, mereka hanya menggunakan tangan. Jadi mereka saling menarik. Iya. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Iya, kalau kamu pernah melakukan permainan ini, kamu jawablah pernah. Tapi kalau tidak pernah, kamu jawab tidak pernah. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Ceritakan kembali secara lisan. Baiklah, di sini ibu yang akan membacakannya untukmu. Kamu dengarkan baik-baik supaya kamu bisa menceritakan kembali secara lisan. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya.
Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya, itulah tadi teks yang sudah Ibu baca. Ibu harap kamu bisa memahami isi teks bacaannya tadi. Ayo mengamati. Amatilah gambar benda-benda berikut. Ya, di sini ada beberapa gambar benda. Nah, seperti meja, sapu, lemari. Ini di dalam botol ini adalah minyak ya, yang biasa digunakan ibumu untuk memasak. Lalu ada minuman kopi atau teh. Lalu ada di dalam kaleng ini mungkin berisi susu ya nak ya, susu cair. Lalu ada ban sepeda, penggaris, sepatu, kursi, balon, lalu botol tas dan simpai. Lalu coba kita lihat berikutnya. Ya, kita diminta melengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Jadi, ini ada tersedia tabel nomor 1 sampai nomor 15. Kamu tuliskan nama benda-benda yang tadi kamu amati, lalu kamu tentukan wujudnya. Contoh, nomor 1 meja. Wujudnya adalah benda padat. Lalu yang kedua ada sapu. Wujudnya benda padat. Ya, jangan lupa kita sudah belajar tentang wujud benda. Jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama wujud padat, yang kedua wujud cair, dan yang ketiga wujud gas. Jadi latihan ini membuat kamu untuk mengulang pelajaran yang sudah lewat agar kamu semakin paham. Baiklah, coba kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Iya, kamu lihat di sini ada sebuah keluarga. Nah, ini keluarga Edo. Ada ayah, ibu, Edo dan adiknya. Lalu ini ada Beni, Udin dan teman-teman. Iya, apakah kamu ingat percakapan Udin dan Beni? Mereka tadi berencana bermain di rumah Edo. Lalu di sini ada pertanyaan, coba kita jawab bersama-sama. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya, menurut kamu apa yang sedang dilakukan oleh Beni dan teman-teman? Di sini kamu lihat mereka melambaikan tangan kepada keluarga Edo. Berarti di sini mereka sedang berpamitan. Mereka telah selesai bermain, mereka mau pulang, lalu mereka berpamitan kepada keluarga Edo. Nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Ya, apakah kamu pernah berpamitan ketika pulang dari tempat bermain, misalnya rumah temanmu? Kalau pernah, kamu jawab pernah. Kalau tidak pernah, kamu jawab tidak pernah. Kita diminta untuk jujur, ya. Untuk pertanyaan nomor 2 kamu bisa jawab sesuai dengan pengalaman kamu. Lalu soal nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Iya. Kapan kita harus berpamitan? Ketika berangkat sekolah atau ketika kita pergi keluar dari rumah. Jangan lupa untuk berpamitan kepada orang tuamu supaya orang tuamu tidak kecarian. Lalu ini kapan kita berpamitan lagi? Ketika kita akan pulang dari rumah seseorang ya. Nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Iya, mengapa kita perlu berpamitan? Ya, kita harus menerapkan tata krama atau sopan santun ya. Jadi berpamitan itu adalah salah satu contoh sikap yang menunjukkan sopan santun. Setelah kita berkunjung ke rumah seseorang, kita harus berpamitan. Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu bisa memahami penjelasan yang Ibu berikan, ataupun kalau kurang paham kamu bisa menontonnya berulang-ulang.
tugas yang Ibu berikan supaya kamu kerjakan dan kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.